Ready? Cokot nih. Ya. Jaga jarak. Cap orang lama, kisah Kisah lama yang mengawal peradaban baru. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Indra. Nah, tapi yang tamu yang gak pernah hilang nih, Om Eldi. Tos, sehat semua ya? Iya, sehat-sehat. Ya. Aku agak mundur-mundur nih, kita jaga jarak nih ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin brand nih, branding. Tapi sebelumnya itu kita kenalin dulu Indra ini. Perkenalan singkat gak? Ya gua Indra, gua asalnya dari Bandung, teman kerjanya Johnson, coworker. Suaranya digedein kan? Coworkernya Johnson. Coworker. Nah, coworkernya Johnson. Dan kebetulan diundang cap orang lama ini, terima kasih untuk Om Eldi dan Johnson. Terus Ya. Nah itu hobi gue sebenarnya cuma satu, rebahan sambil nonton YouTube. Itu aja. pas dong ya. Iya pas. Itu aja udah dari gue. Oke, udah ya, Dada. Jadi untuk branding ini kita Om Eldi ini kayak akan pengalaman nih tentang branding. Jadi Om Eldi ini pernah jadi brand manager nih di brand manager Dettol, Breeze, Pepsodent, Rexona, Neril, Anlin, sama obat nyamuk 3 roda nih. Nah, banyak ya brandnya ya. Nah, Om Eldi boleh tahu gak brand manager itu kayak gimana sih, Om? Brand manager ya? Iya. Kita mulai dari brand manager dulu aja Iya, ya? iya. Brand manager adalah sebenarnya dia koordinator dari suatu merek ya, yang memastikan merek itu ternurture dengan baik sehingga bisa menjalankan fungsinya, menjaga. Ya, karena brand itu kan adalah bukan nama atau merek, tapi dia kan dia adalah personifikasi dari produk atau jasa individu maupun organisasi yang diberikan kepada masyarakat. Brand itu. Jadi kalau kita dengar misalnya brand apa? Misalnya Dettol kali. Misal Dettol ya. Iya. Misal Dettol ya kan. Ya dia personifikasinya apa? Klinis, sehat. Ya. Kita ngomong soal misalnya Kentucky. Enak, renyah, begitu ya. Nah, brand manager itu memastikan itu terjadi. Brand manager dengan menjalankan 5 fungsi. Yang pertama adalah memastikan kualitas produk terjaga, kualitas layanan terjaga. Ketiga, memastikan komunikasi dengan customer dan masyarakat terjaga. Memastikan ketersediaan produk. Yang kelima, memastikan tetap ada attachment dengan konsumen. Nah ini fungsi dari brand manager. Iya. Pada pekerjaannya dia itu kayak center of the wheels. Jadi apa? Tengah-tengahnya roda nih. Jadi dia urusannya ya sama pabrik, urusannya sama research and development, sama advertising agency buat komunikasi, sama distributor, kemudian juga sama in some extent mungkin sama legal juga ya, karena kan banyak peraturan-peraturan yang mesti dipenuhi. Nah inilah pekerjaan dia mengkoordinir itu, gitu sih. Oke, jadi sebenarnya kalau brand itu, jadi misalnya kayak brand Dettol tadi itu kan sehat tuh, berarti emang gak bisa berubah-ubah gitu ya, maksudnya tiba-tiba brand Dettol nih bikin Amer gitu, nggak mungkin. Nggak bisa ya. Dia punya, makanya itu kan personifikasi dari jasa dan layanan kita yang mesti dijaga. Brand itu seperti mempunyai ruh gitu. Mempunyai ruh yang dijaga, artinya apa? Karena dia punya ruh, dia ada karakter-karakter tertentu. Dia bisa pindah atau dia bisa expand gitu ya. Kayak misalnya kayak Adidas. Adidas kan awalnya cuma sepatu ya. Terus jadi semua baju. Jadi sport gear, jadi baju, jadi bahkan tadinya sports, jadi fashion gitu ya. Dia bisa ke sana, tetapi dia tidak bisa pindah terlalu jauh gitu. Misalnya taruhlah Adidas atau jadi nama, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau ntar nggak tahu ya, atau Adidas jadi nama whisky gitu misalnya. Kan nggak mungkin gitu ya. Kira-kira gitu. Iya. Berarti sama kayak diri kita juga ya, Om, berarti ya. Iya, kita kan nggak bisa rubah nih. Indra nih, Iya. Indra. Orang pinter, sekolah, rajin baca, tau-tau besok jadi preman di terminal kan nggak begini ceritanya gitu ya. Gitu. Bisa juga begitu. Bisa Tapi jawabannya. Iya, nggak ada yang tahu. Hilang aja gitu. Nah, iya. Tapi gini Om, kalau dari customer sisi customer ya, sebenarnya kayaknya banyak orang tuh ngira tuh brand itu adalah sebuah logo Om.
Iya. Brand itu sebuah simbol dari sebuah company-nya gitu. Iya. Cuma kalau dari definisi Om tadi, itu kan sebenarnya brand itu nggak seperti itu kan ya? Iya. Gini, ini yang kita perlu pentingkan pertama ya. Kita mesti mengerti. Brand ini, yang pertama kan saya bilang tadi, dia adalah personifikasi dari jasa dan layanan kita kepada masyarakat. Dia membangun persepsi di masyarakat. Yang kedua adalah, dia itu dengan personifikasi seperti itu, dia menjadi aset tak ternilai dari satu individu atau masyarakat. Atau kalau sekarang kita contohnya orang ya, nama baik kita. Nama baik kita. Jadi bukan hanya sekedar logo atau merek. Iya. Makanya penamaan brand itu kalau kita lihat kan selalu yang baik-baik. Contoh ya, atau dia punya faktor sejarah. Kalau di Indonesia, misalnya di Indonesia nih misalnya, bakmi yang suka bakmi apa? Bakmi GM kan? Gajah Mada. Iya. Karena faktor sejarah waktu itu ada di Jalan Gajah Mada. Iya. Dia dari situ dijaga. Logonya GM. Oh, GM. Iya. Rokok di gudang garam. Iya, gudang garam. Ya, waktu awal-awal pabriknya dekat gudang garam. Maka dinamakan sebagai gudang garam. Ada faktor sejarah. Ada juga yang meletakkan namanya, nama orangnya sendiri di brandnya. Di brand itu. Misalnya apa? Misalnya Adidas sendiri, Pak. Adidas. Nama orang. Nama orang. Nama orang. Ya. Honda juga kali ya. Honda, Toyota. Satu lagi. Iya. Ford. Iya. Ada personal product. Namanya nama orang. Apa itu? Johnson & Johnson. Iya. Ya, pernah dengar ya? Kenapa? Iya. Karena nama baiknya dia yang bisa jaga. So, kembali ke pertanyaan Indra tadi, ini bukan hanya sekedar logo. Logo is one thing. Iya. Nah, logonya itu sendiri, ini kerjaan brand manager. Iya. Harus diapain? Harus disesuaikan dengan karakter yang tidak dibangun. Dengan personifikasi tadi. Nggak mungkin merek Johnson & Johnson lambangnya golok atau apa, nggak mungkin ya. Iya kan? Kira-kira ya. Ya, dia lambangnya, dia punya font itu sendiri melambangkan suatu kesehatan, sesuatu yang orang melihatnya merasa nyaman dan aman, gitu kira-kira. Iya. Ya, tapi kalau branding sendiri, Pak, kalau branding tuh apa sih, Pak, sebenarnya? Kan ada brand. Ya. Berarti kan branding kan kita melakukan Membranding. memperkenalkan suatu brand. Branding itu adalah suatu kegiatan yang menurture brand itu sendiri. Jadi aktivitas dari brand itulah kita namakan branding. Aktivitasnya apa? Aktivitas lima hal tadi ya. Iya. 5 hal tadi. Jadi aktivitas brand itu yang dinamakan branding itu yang pertama adalah menjaga kualitas layanan. Waktu dia menjaga itu dari sisi menjaga kualitas produknya, melakukan inovasi di R&D, menemukan lagi formulasi-formulasi baru yang lebih baik buat konsumen, sebenarnya dia sedang melakukan branding. Waktu dia kemudian membuat suatu iklan, suatu komunikasi dengan konsumen, dia sedang melakukan branding. Waktu dia buat eventnya, dia sedang melakukan branding. Waktu dia memastikan ketersediaan barangnya di pasar, dia sedang melakukan branding. Gitu loh. Waktu dia kemudian melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan, walaupun itu memang customer social responsibility ya, itu dia sedang melakukan branding. Jadi impact dari branding itu yang menurture si brand ini sendiri, gitu. Berarti kalau gua boleh bilang, berarti kumpulan impresi dari penggunanya. Kumpulan kegiatan Kumpulan yang kegiatan. yang menjaga marwah dari brand itu kita namakan branding. Kumpulan kegiatan, atau bisa kegiatan itu bersifat diri sendiri. Nah, ini penting. Kenapa penting? Kita tahunya kan kalau bikin usaha nih. Ini makanya saya senang di channel ini. Kenapa? Karena ini kan kita masa pandemi. Orang kemudian banyak yang melakukan usaha sendiri. Tapi kan kadang-kadang orang lupa melakukan branding. Iya. Ya, orang lupa melakukan branding. Padahal branding itu penting karena itu yang membuat barang atau jasa yang kita lakukan itu akan long lasting. Kepercayaan kepada orang. Kalau sekarang kita dengar ya, satu brand, misal kaos yang Jansen pakai,
Oh, Levi's. misal Levi's. Persepsinya apa? Jeans. Apalagi? Kuat tahan. Kacamata. Apalagi? Yang utama. Pakaian sih. Yang utama adalah trend. Paling nggak for yourself. Oh, Makanya lo iya. pakai. Iya. Ya ini hasil dari branding nih. Oh gitu. Oh, jadi kayak Harus di-branding. ada value-nya gitu ya. Iya itu brand value. Oh. Value itu yang jadi equity. Equity itu yang kemudian yang saya bilang tadi adalah harta yang tak ternilai dari brand itu sendiri. Orang beli sebenarnya bukan beli produk ya, tapi dia beli brand. Berarti kalau untuk diri kita sendiri misalnya kayak gini nih, misalnya Indra nih misalnya. Project ini dipegang oleh Indra. Indra itu udah terkenal kalau pegang project bagus. Iya. Jadi kayak lebih personal. Betul. ini. Betul. Indra sebenarnya pekerjaan dia sehari-hari, walaupun dia sebagai karyawan, dia membranding himself. Tergantung apakah Indra mau nurture nama Indra atau Indra mau rusak. Pilihannya cuma dua. Iya. Kalau Indra mau nurture, maka pekerjaan kayak project tadi diberikan kepada Indra. Indra benar-benar harus menjaganya supaya apa? Supaya nama dia tetap dipercaya kemanapun juga. Tapi dengan mudah orang tergelincir bila salah melakukan branding, salah melakukan pekerjaan tadi. Akhirnya apa? Satu nilai titik rusak sebelah. Banyak brand-brand yang kemudian juga jatuh juga karena tergelincir dari satu keadaan yang mereka nggak bisa handle gitu ya. Image rusak ya. Rusak, orang kepercayaannya hilang. Nah ini yang mesti kita jaga. Berarti kalau di sebuah company itu berarti semua yang terlibat di company itu secara nggak langsung itu juga menentukan brand itu sendiri berarti. Betul. Semua orang dari mulai satpam sampai ke CEO itu menentukan nama brand itu sendiri. Kita tahu ya kalau kita di kantor jasa layanan perbankan kan satpamnya suka menyapa kita dengan baik, bajunya rapi, masuk customer service. Dari mulai dia sampai CEO itu sedang melakukan branding terhadap lembaga tersebut, ya dijaga sama dia. Makanya di briefing pas itu, iya kan, supaya menjaga marwahnya. Berarti penting ya Pak ya, dalam menjaga brand itu sangat penting berarti ya Pak. Itu hal yang paling penting, karena disitulah payungnya. Dengan kita menjaga brand kita, maka kita kan menjaga layanan produk kita. Kita menjaga servis kita. Menjaga nama baik kita. Menjaga agar orang tetap suka sama kita. Artinya terus melakukan inovasi. Jadi jangan sampai kita ini ketinggalan zaman. Ya kan? Nah, ini juga salah satu fungsi daripada brand itu sendiri gitu. Nah, kita tahu banyak brand-brand yang umurnya udah ratusan tahun ya. Saya contoh misalnya kayak Honda. Honda itu umurnya ratusan tahun, tapi sampai sekarang apa sih persepsi yang kita dengar kalau kita dengar Honda? Mobil. Modern. Iya. Dia tidak kuno walaupun kenapa? Karena ini tadi memastikan apa? Produknya tetap terjaga. Inovasinya. Dulu zaman saya muda ya. Iya. Hondanya namanya Civic Wonder. Ya kan sekarang kan apa? HRV. Ya. CRV gitu kan ya. Civic juga masih ada. Tapi Civic dulu kan beda jauh. Itu yang bertahan ratusan tahun itu nama Hondanya karena dia melakukan itu. Gitu. Oke, berarti tadi kalau gue lihat-lihat nih Om ya. Iya. Ini ada kaitannya sama 4Piece berarti ya brand ini ya? Iya. Orang bilang 4Piece. Apa sih 4Piece? Kan produknya. Produk terus apa? Pricing. Terus place ya. Distribution ya. And promotion ya. Ini kan klasik ya. Nah, dengan perkembangan zaman kita bikin tambahinnya apa? Tambahinnya bukan hanya layanan produk, bukan hanya jaminan produk, tapi juga jaminan jasa, service. Karena masyarakat berkembang, masyarakat juga pengetahuannya berkembang, tidak cukup hanya produk, tapi juga bagaimana service-nya, bagaimana customer service-nya gampang diladenin kalau ada apa-apa, bagaimana dia komplain, bagaimana itu salah satu bentuk service. Kemudian bagaimana dia punya hubungan emosional dengan customernya. Jadi kalau yang 4Piece itu tadi kan nggak ngomongin event ya, tapi ini kenapa pentingnya event-event yang dilakukan yang kemudian menjadikan orang kalau lihat, oh ini gue,
Gitu ya, contoh kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan yang namanya mungkin lomba-lomba maraton gitu ya. Kenapa dia bikin-bikin kayak begitu? Itu untuk membangun terus, memperkuat membangun komunikasi pada customer dan menyatakan itu statement bahwa look, kita lakukan ini event kita bersama loh. Seolah-olah ada kebersamaan. Nah, ini pengembangan daripada fokus itu tadi. Iya. Jadi nggak cukup dengan promotion, pasang iklan itu nggak cukup. Iya kan? Ngomong-ngomong soal event nih Om, saya punya contoh nih dari Adidas. Iya. Nah, Adidas tuh dulu dibuat sama Adolf Dassler. Adolf Dassler ya. Jadi dia itu bikin Adidas itu sama kakaknya dulu. Nah, dia itu dua bersaudara. Tapi karena suatu ketika dia itu berbeda prinsip, kakaknya Adolf ini dan kakaknya itu cabut. Itu bikin Puma kakaknya. Pecah kongsi ya. Oh, di satu pabrik dulu ya. Iya, dia dulu satu ini dia dulu. Yang iya, yang macam locak ya. Nah, dulu tuh iya. Oh, iya Puma ya. Jadi itu dulu tuh si Adolf ini dia itu pas tahun 1936, Pak. Nah, dia itu ngasih, Pak. Itu kan ada Olimpiade Berlin kan, di mana tahun 1936 kan Perang Dunia II, di mana Nazi itu kan lagi car-carnya tuh menyerang negara lain kan. Nah, di situ tuh di mana dia itu bikin event Olimpiade itu, dia itu melakukan risky move. Dia itu ngasih ke atlet Amerika kulit hitam juga. Jadi dia melakukan sesuatu yang beresiko nih. Beresiko. Dia juga nggak tahu outcome-nya apa gitu. Outcome-nya itu bagaimana. Iya. Oke. Terus habis itu dia itu ngasih sepatu ke Jesse Owens ini. Jesse Owens ini atlet yang jago banget dalam atletik lari. Iya. Nah, akhirnya dia itu ngasih sepatu dan Jesse Owens itu menang di situ. Waduh, momen. Akhirnya itu tertanam di semuanya kalau orang mau juara lari itu tuh akhirnya pakai Adidas itu gitu. Iya. Itu Adidas tuh nggak melakukan sekali dua kali kayak Ega sekali dua kali, dia bahkan ada banyak event lagi dari Piala Dunia. Iya, tapi itu hal yang dilakukan Adidas itu very smart ya. Iya, very smart. Maksud saya gini, dia kan perusahaan Jerman. Jerman tahun 36. Tahun 36 itu kan Jerman kan bangsa arti. Iya. Orang Jerman kan mengunggulkan ras. Iya. Sedangkan Jesse Owens nih dia kan orang hitam ya. Iya, orang hitam. Black ya. Artinya dia melakukan sesuatu yang ekstrim untuk orang lihat. Iya. Jadi dia brand baru untuk menaikkan namanya, dia mesti melakukan sesuatu tidak biasa, tapi luar biasa. Iya. Dan Jesse Owens menang. Iya, Jesse Owens itu marketing yang jago tuh. Sama itu marketing jago banget tuh. Sama kayak tahun 1954, itu setelah pos waktu, nah Jerman Barat itu punya tim bola ikutan Piala Dunia. Adidas ini nge-sponsorin satu timnya, dan Jerman di Barat kebetulan di situ jadi juara dunia juga. Iya. Jadi dan patternnya itu terus-terusan, sehingga nanti ada tahun di 90-an ada grup rapper grup rapper kan namanya Run DMC. Iya. Yang bertiga tuh. Yang bertiga itu kan. Yang pakai topi. Nah, dia bikin lagu judulnya Adidas, tapi Run DMC ini ngebuat lagu itu tuh nggak di-endorse sama Adidas. Sama Adidas sampai suatu saat dia bikin konser. Dia punya lagu namanya Adidas, dia nyanyiin itu. Pas di lagu itu pas di konser itu dia ngundang eksekutifnya Adidas buat nonton konsernya dia. Oh, oke. Gitu. Si Run DMC sendiri udah terkenal. Run DMC udah terkenal. Ya. Dan dia suka brand Adidas sih, selalu pakai brand Adidas. Jadi waktu itu nggak ada hubungan sebenarnya. Nggak ada hubungan sampai dia itu bisa di lagu Adidas itu dia ngajak semua penontonnya itu tuh ngangkat sepatu satu di atas, itu tuh stiker Adidas semua, dan akhirnya eksekutif Adidas itu ngelihat bahwa ribuan orang itu pakai brandnya dia. Padahal Adidas itu terkenalnya apa? Brand olahraga. Tapi dipakai di musik sama orang-orang yang orang-orang musik, orang-orang rapper gitu. Banyak lifestyle ya, Akhirnya pattern tersebut itu tuh digunakan sama Adidas untuk nge-endorse gitu. Jadi sekarang kan kayak Adidas itu punya banyak endorsement. Iya. Di tiap olahraga itu pasti ada orang yang jago di olahraga pasti di-endorse sama Adidas. Iya, banget Messi lah ya. Messi Adidas tuh. Kalau di basket James Harden, itu semuanya Adidas. Iya. Jadi brand-brand olahraga itu tuh sekarang
untuk nge-branding dirinya, company-company olahraga itu melakukan endorsement. Tapi yang pertama kali melakukan siapa? Itu Adidas. Jadi itu ininya ya, apa namanya, sejarahnya ya. Sejarahnya Cara di endorse ya. Cara Iya, di iya, endorse iya, kayak iya. gitu. Ya kita mesti belajar sih, Dan- iya. cara dia ekstrim ya, tapi working gitu. Iya. Ya. Yang saya highlight sih di situ dia berani melakukan risk Iya, risk apa? move ya, risk move. Risk move. Iya, iya. Dan dia sebenarnya nggak tahu outcome-nya itu bakal kayak gimana, tapi Iya, dia iya. yakin itu bakal berhasil. Risk move sebenarnya sesuatu yang harus dilakukan ya. Risk move, kalau enggak kan kita juga kelihatannya kan akan begitu-begitu aja. Growth-nya gitu. biasa aja. Tetapi saya mau pesen nih kepada kalian. Risk move boleh, semangat boleh, tapi calculate. Jadi what's in it? Apa? What if? What if kalau misalnya nggak jalan? Iya. Kalau misalnya nggak jalan, taruhlah misalnya si Owen kalah, so mau ngapain? Iya, iya itu harus Ya, dia. jadi itu yang harus di manage, gitu ya. Itu pasti bisa di manage. Iya, iya. Ada Ya, resiko. kalau menurut gua, kalaupun waktu itu Owen kalah, udah masuk Olimpiade juga. Iya. Iya, udah masuk Olimpiade, brandnya juga udah tahu. Iya, gitu iya. ya. Kayaknya orang tahu dulu kan. Iya. Ya itulah sekelumit mengenai bagaimana brand itu sangat menarik dan itu kayak ada rohnya. Iya. Dia bukan sekedar nama. Kalau kita mau bikin satu produk ya, kalau bikin satu produk, maka kita mesti jaga brand kita. Walaupun produk itu mungkin kita anggap kecil-kecil aja gitu. Misalnya kita mau bikin kaos, ya kita bikin satu brand. Brand ini yang akan kita jaga, namanya. Karena kita jaga namanya, maka kita jaga perilakunya. Perilakunya itu tadi. Produknya, Iya. fee-nya, ketersediaannya, komunikasinya, dan inovasinya. Inovasi menjadi amat sangat penting ketika kita sekarang berada dalam zaman perubahan itu lompat-lompat. Jadi bukan perubahan yang berjalan datar atau menanjak, tapi dia lompat-lompat. Ya, lompat-lompat. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar mesti melihat visi kan. Jadi ntar anak-anak gimana nih? Jadi ntar konsumen gimana nih? Jadi ntar pengguna gimana nih? Iya kan? Kayak misalnya sekarang kan dulu orang-orang nggak ada tuh yang belajar dari rumah. Sekarang semua belajar dari rumah. Nggak ada yang, iya kan? Nggak ada yang. Nah itu kan tentu tas anak-anak laku nggak? Enggak jadi. Makanya itu kan jadi nggak relevan kan ya? Oh, Nah, iya kan? Iya. Berarti melihat opportunity. Lihat opportunity. Sama Nah, berarti kalau kita, lingkungan iya kan? kali ya. Jadi kita nggak boleh, terutama saya pesan ya dalam masa pandemi ini. Kita kan udah tahu, kita udah berjalan berapa lama nih Indra? Hampir setahun lah. Hampir setahun ya. Iya. Dan kita, kalau saya selalu ya dalam hidup ini ya, ini karena orang tua ngomong ya kita prepare for the worst. Iya, iya. Bukannya pesimis, tapi yang the worst itu kita cari opportunity. Iya. Jadi kita anggap ini mungkin masih akan makan waktu. Nah, kita jangan hanya menghadapi hari-hari, menghadapi perubahan itu hari-hari ya udah hadapin aja, enggak. Tapi kita mesti menghitung, melihat, dan kemudian mengekstrapolasi. Ini anak matematika, iya kan? Teknik matematika nih, ya? Diekstrapolasi kan? Iya, Benar nggak? iya benar. Diekstrapolasi dan kita melihat ada opportunity apa. Opportunity bukan kita ambil untung sendiri, tapi apa yang bisa kita kontribusikan. Nah, ini hubungannya sama brand adalah membangun kredibilitas tadi, membangun layanan produk tadi ya. Jadi ngelihat juga ke depan kayak apa sih, keadaannya kayak apa sih, apakah anak-anak butuh tas sekolah, ya kan, gitu loh. Gitu sih. Om, Ya. gue pernah baca nih, jadi gue pernah ikut kelas gitu ya. Iya. Jadi gue ada namanya doppelganger brand. Doppelganger. Doppelganger. Iya, Iya. itu kan berarti brand yang dihantuin katanya ya. Oh, Ibarat oke, sekarang Coca-Cola sama Pepsi. Iya. Kan ada tuh yang dulu pernah Pepsi bikin campaign ya kalau nggak salah. Terus di ininya kalengnya itu ada Coca-Colanya. Iya, saling menjatuhkan lah ya. Tapi kan Gue jadi ingat Coca-Cola, Michael Jackson tuh, Pepsi ya. saya kan Coca-Cola malah ini ya apa? Malah- Mereka tuh malah saling bekerja. mengikuti brand mengikuti promosinya itu malah Iya. mereka bilang kan kalau Pepsi bilang di balik di balik kaleng yang enak itu ada Pepsi, tapi kalau Coca-Cola bikin brandnya itu every heroes wear caps gitu. Oh, oke. Iya kan. Iya. Jadi kan itu sebenarnya nggak tahu itu doppelganger itu hal yang baik atau yang buruk tuh. Ya, doppelganger itu sebenarnya sesuatu yang
tidak bisa kita hindari kalau kita sudah menjadi besar, apalagi menjadi pemain utama ya. Kalau ada pesaing yang kuat, dia akan melakukan itu. Tapi percayalah, persaingan itu namanya adalah red ocean. Salah satu pasti akan mati. Maka kita lihat sekarang siapa yang mati? Exactly. Sorry ya, sorry to the almarhum ya. Tapi itu sesuatu yang harus kita hindari. Pertanyaan tadi baik apa? Itu nggak bisa dihindari, tapi kita harus hindari. Jadi jangan kita mati. Sebaiknya kita harusnya melakukan yang namanya, kalau persaingan adalah di blue ocean, di mana orang tidak sadar tidak sadar ada persaingan. Waktu Pepsi masuk, sebenarnya Pepsi harus cari celah. Jadi jangan main di pasar yang udah dikuasain oleh begitu besar. Ada satu ya, dulu satu perusahaan teh lokal, ya, begitu kuat. Jadi kalau mau makan apa aja minumnya itu. Oh iya, tahu. Banyak pesaing yang coba untuk masuk ke pasar itu. Pasarnya gede ya. Tapi satu persatu pesaing itu kalah. Justru minuman itu kalahnya sama apa? Sama air putih. Kan air putih ini membuka suatu blue ocean ya. Belum ada nih pemain, tapi dia masuk sendiri. Oh gitu. Iya. Lo ngerti nggak taktiknya? Iya. Ya, jadi lo kalau udah too big, kalau terlalu besar, ya lo gila aja kalau masih mau lawan, men. Ini logika aja gitu. Sebaiknya apa? Energi yang kita punya, resource yang kita punya, kita gunakan untuk memikirkan dan membuat sesuatu yang visioner. Karena yang pesaing baru ini yang cuma jualan air putih doang nih, dia mikir gini, tren orang kan makin lama makin berpengetahuan. Orang tidak mau minum minuman terlalu manis. Dia campaign di situ, yang ini nggak bisa ngejar, men. Dia kalau buat minuman yang sama, kredibilitasnya nggak ada sama kayak tadi itu. Dia loncatnya terlalu ekstrim, iya kan? Gitu loh. Ya, nah, ini justru menurut saya harusnya Pepsi Coca-Cola belajar di sini, di sini. Iya kan? Itu blue ocean tuh, blue ocean. Gitu. Ya. Nah kita juga gitu. Kita mau usaha mau apa? Lihat market, lihat juga. Yang pertama adalah gini. Kita mau bikin satu produk, satu usaha. Kalau saya saran ya, bikinlah sesuatu yang engkau sukai, sehingga engkau tidak merasa engkau bekerja untuk itu. Number one rule ya, sesuatu yang engkau sukai, yang engkau nggak merasa engkau kerja bikin itu hobimu. Yang kedua, di awal, jangan terlalu rakus untuk gue untuk berapa. Tidak, tetapi apa ya? Apakah ini akan disukai masyarakat? Kalau udah disukain, kita untung terus itu. Iya. Jadi yang pertama dibuat apa? Find your passion. Number 2, segmentation dan find apa? Bagaimana kamu bisa kontribusi pada masyarakat? Saya ambil satu contoh sejarah satu bakmi yang terkenal di Jakarta ya. Namanya Bakmi GF. Bukan. Satu lagi namanya ada bakmi nama jalan di Jakarta. Iya. Bakmi itu ratusan tahun berdiri. Dan sekarang masih ada sejarahnya tempatnya. Tahu nggak bakmi itu tuh dulunya apa? Nggak tahu. Dulu banyak orang-orang budak-budak di bawah yang bekerja pada Belanda ini orang-orang Chinese. Ya di Jakarta. Mereka untuk bekerja mesti punya kekuatan kan? Maka dia nyediain makanan. Awalnya buat pekerja-pekerja ini. Lama-lama apa yang terjadi? Nggak bisa hilang. Nggak bisa lepas. Jadi habit kan? Nah, maka bertahan sampai sekarang udah ratusan tahun. Jadi awal-awalnya apa? Pelayanan. Apa yang bisa kau layani? Masyarakat. Karena passion, pelayanan. Percayalah, kedua hal ini jika digabungkan dan kita konsisten, lama-lama jadi untung sendiri. Itulah brand.
luas banget ya brand ini. Iya, Iya, luas. itulah. Jadi awalnya niatnya dulu nih. Iya. Niatnya. Nah, niat usaha. Kalau kalian mau bikin satu UMKM misalnya, produk apa? Passion gue di mana ya? Passion gue di mana ya? Disitulah kalian bekerja. Di situ akan melihat. Dan kedua adalah apa yang bisa gue kontribusi ke masyarakat. Tentu ini mesti relevan dengan perkembangan masyarakat yang berubah-ubah tadi. Jangan juga gini sih. Passion gue bikin tas nih. Gue bikin tas anak-anak buat sekolah. Mereka gak ke sekolah gitu. Udah gak ada pasarnya. Jadi mesti relevan juga gitu. Berarti kalau ngomong-ngomong soal passion nih Om ya, Iya. ada juga company dari Jepang Om yang awalnya passion tapi dia belum tahu awalnya dia nemuin passionnya itu kayak gimana. Itu Sony dulu. Wah, gimana tuh ceritanya? Nah, Sony ya? Sony ini tuh dulu tuh dia udah ada dari tahun zaman Perang Dunia 19 Dunia 2 juga, itu 1938-an lah. Iya. Awalnya dia itu pos Perang Dunia 2 itu pas Perang Dunia 2 Sony ini pendirinya Sony itu tuh menyediakan transmitter radio awalnya, transmitter radio. Untuk perang? Enggak, untuk masyarakatnya. Untuk masyarakat? Untuk masyarakatnya Ya. biar tahu gimana sih kondisi perang saat ini tuh kayak gimana. Karena masyarakatnya Sen, Bawa tahu nggak masif. Sen? Zaman dulu radio namanya apa Sen? Ini HT bukan ya? Transistor. Oh, transistor. Oke, transistor ya. Transistor. Nah, Sony ini nama kompetinya belum Sony, namanya TTK, dia TTK. TTK ya? TTK, dia itu nyediain transistor. Sampai akhirnya perang dunia udah usai, Jepang ini kan ekonominya kolaps. Iya. Nah, dia itu Kalah perang kan. Transistor itu kan udah tahu nih hasilnya perang. Jadi si pendirinya Sony ini mikir, apa sih produk lagi yang bisa gua hasilkan untuk masyarakat. Akhirnya dia bikin rice cooker. Nanak nasi buat masyarakat Jepang. Tapi karena post World War ekonomi kolaps ya, kita mau jualan apa kalau ekonomi kolaps nggak ada kemampuan buat beli kan. Akhirnya itu produknya gagal. Tapi dia Si rice cooker gagal? Rice cookernya gagal. Tapi akhirnya si pendirinya Sony ini dia itu mikir passion gue ini apa sih sebenarnya gitu kan. Iya. Akhirnya dia itu bikin lagi transistor yang awalnya dulu kan zaman dulu radio kan long transistor kan. Iya. Sinyalnya kan panjang kan. Itu gue kurang AM ngerti ya? AM. Gue kurang ngerti sih exactly fisikanya kayak Iya, gimana iya. kan. Cuma kayak misalkan dulu tuh dia bikin shortwave transistor Iya. gitu. Akhirnya dia itu bikin shortwave transistor dipakailah sama masyarakat di Jepang. Iya. Dan itu laku keras. Sampai akhirnya ini nih passion gue nih yang paling gue suka gitu kan. Akhirnya dia bikin produk, dia itu bikin sound recorder pertama di Jepang. Di dunia nggak? Enggak tahu kalau di Nggak tahu. salah satu yang Salah satu di dunia. salah satu di dunia. Jadi sound pertama. recorder pertama ya? Awalnya sound recorder. Jadi ini perjalanannya menarik nih. Transistor, karena zaman. Zaman berubah dia bikin rice cooker. Rice Ya cooker kan? gak aku. Gagal aku karena nggak ada yang beli. Ah. Nah terus kemudian dia bikin lagi. bikin lagi sound recorder, tape Sound recorder, recorder lebih tape tepatnya, recorder. lebih tepatnya Iya, tape iya, recorder iya, lah. iya. Akhirnya tape recorder itu berubahlah nanti jadi namanya radio. Jadi radio. Nah radio ini yang dia namakan Sony. Sampai akhirnya dia itu meluncurkan laku keras di semua. Jadi perjalanan journey menuju kesuksesannya itu tuh trial and error. Iya. Ya, itu emang kita juga Itu value-nya bagus sih, maksudnya untuk orang yang pengen membuat usaha ya. Maksudnya ya bener-bener find your passion. Maksudnya kalau tadi tiba-tiba dari buat transistor, tiba-tiba buat rice cooker kan Iya. berubah agak beda aja. Agak beda. Iya. Cuma dia akhirnya balik lagi. Nah si radionya itu huge sukses, bener-bener laku keras di seluruh dunia. Nah nama produknya itu Sony. Oh. Jadi Sony itu company-nya TTK. Company TTK. Sampai akhirnya tuh Sony itu udah melekat di semua orang. Kalau Iya, radionya brand- pasti Sony Ya gitu. brandnya kan. brandnya kuat. Artinya dia gini ya, waktu dia bikin apapun ya, transistor, rice cooker, kemudian radio, dia based on kebutuhan masyarakat. Iya. Jadi dia melihat itu. Nah kita harus begitu contoh. Iya. Contoh masyarakat yang karena pandemi ini berubah-ubah. Ada 3 kan? Iya. Pertama adalah orang 3 tipe ini melahirkan pandemi ini, saya perhatikan setahun ini melahirkan 3 tipe orang. Orang yang pertama adalah orang yang hanya mimpi. Kenapa mimpi? Kenapa? Karena dia pikir bakal balik lagi zaman bakal yang dulu. balik. Iya. Iya. Ya. Sehingga apa? Denial lah ya. Dia naik, sehingga apa? Sehingga selalu bilangnya kita akan begini lagi, akan begini. Ya. Ini yang pertama. Menurut saya ini
sesuatu yang bahaya, ya bahaya. Kenapa bahaya? Nanti dia nggak bisa ngikutin zaman. Iya. Sesuatu yang nggak bisa adaptif kan punah kayak dinosaurus. Iya. Ya? Yang kedua adalah orang yang menghadapi aja hari-hari. Iya dia berubah, dia ikut berubah, ini berubah, dia ikut berubah. Orang WFH dia WFH, orang ya gitulah. Iya. Tapi dia tidak memikirkan ke depan seperti apa sih. Ya. Yang ketiga adalah orang yang hari-hari dihadapi survival mode, tapi hari-hari juga dia berpikir akan seperti apa peradaban nanti, dan yang lebih penting diri saya bisa berkontribusi apa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, jangan jadi yang pertama sama yang kedua, supaya kita bisa kontribusi. Ujungnya buat kita juga. Ya kan, kalau kita bisa kontribusi, kita pasti hidup. Iya. Gitu. Mantep. Dra, masih ada yang mau ditanyain nggak, Dra? Ini sih Om, jadi kan sekarang emang WFH ya Om ya, pandemi, semua orang banyak di rumah. Iya. Nah, kan brand ini kan kebutuhannya kan juga makin berubah kan, karena orang-orang nggak bisa ini. Dan sekarang itu banyak digital platform yang menawarkan itu untuk mengisi hari-harinya itu. Nah, saya mau nanya sih, bagaimana caranya kita punya brand tapi kita lewat digital tadi gitu. Ya. Ini adalah satu adaptasi yang harus dilakukan oleh brand. Brand ini kan kayak seperti makhluk hidup ya. Tentu deliverynya kalau brand, ini saya jadi menarik ya. Saya agak panjang sedikit ya. Agak panjang sedikit. Ini peradaban. Supaya kita ngerti bahwa kita emang mesti berubah hari-hari, tahun ke tahun, abad ke abad. Tahu nggak? Dulu pertama kali ini orang baca pakai apa? Pakai prasasti batu. Batu ya. Candi isinya relief tuh orang baca pakai itu. Habis itu pakai apa? Habis itu ada mesin cetak daun ya. Daun dulu. Daun dulu pakai apa tuh? Pakai ini. Nggak tahu sih. Pakai yang panas berarti. Panas itu. Apa ya? Iya, pakai tinta yang ditemukan waktu itu. Tinta. Mungkin getah mungkin ya. Iya. Ya. Terus apa lagi? Habis itu baru ke mesin cetak. Pertama kali kertas dulu. Kertas dulu. Kertas. Iya. Kertas apa? Kertas ya? Ya kertas. Kertas. Kemudian dia tulisnya pakai oil. Minyak mau pakai apa ya? Oil base. Oil base ya? Iya. Habis itu baru mesin cetak. tahun berapa ditemuin? Lama banget sih. 1700. Gutenberg. Tos, lu pintar banget. Gutenberg nemuin itu dari apa? Dari nggak tahu sih, lupa saya omongnya. Gutenberg nemuin itu dari mesin cetak anggur. Oh iya. Akhirnya kitab-kitab dicetak. Jadi pengetahuan bukan hanya punya bangsawan dan elit, tapi udah bisa punya masyarakat karena lahirnya mesin cetak. Kita sekarang digital adalah bagian dari perjalanan itu. Jadi bagaimana nge-branding dengan ini? Ya, ini akan, kalau dulu pakai cetak kan iklan di koran, iklan di TV, iklan di mana? Digital. Ini akan mengikuti, branding itu akan mengikuti, akan ada di sana. Contoh aja sekarang nih, contoh. Sekarang anak belajar pakai YouTube nggak? Iya, ada YouTube. Apakah kalau lihat YouTube ada ad? Ada iklan. Ada yang bisa di skip? Ada. Kalau pakai adblocker bisa sih. Ada yang nggak bisa di skip? Ada. Mau nggak mau, dia akan hadir di mana media tersedia dan di mana ada orang melihat. Jadi nggak usah khawatir. Kalau punya brand di zaman digital ini, kalau gue nggak salah nangkep pertanyaanmu, bahwa dia akan mengikuti juga. Mungkin kalau jawab itu gue juga tertarik nih. Jadi gue pernah ikut ini kelasnya di Illinois. Di Coursera tentang marketing in digital world. Iya. Jadi itu dibahas juga tentang sharing ekonomi. Jadi kayak misalnya kalau YouTube itu mungkin kalau iklan di YouTube itu ya sharing ekonomi namanya. Jadi ada yang ke YouTube, ada yang ke user juga kan. Iya. Iya. Dibagi. Ada yang konten orang. Iya. Kalau yang kayak GoPro user generated content gitu kan. Jadi tetap mengikuti nilai-nilai dulu, itu dibaginya dipercayain dari 4 piece of. Iya. Oh iya. Jadi kalau produk sharing ekonomi, kalau promotion sharing ekonomi, user generated content. Gue menarik sih ya. Ini menarik, lu men-trigger gue sesuatu. Beberapa penyedia jasa ya, itu bahkan tidak lagi beriklan di media konvensional. Cara mereka membangun komunikasi hanya melalui media digital.
Iya kan? It's okay to be lebay kan? Iya. It's okay to be lebay kan? Iya. Gue nggak lihat di TV men. Iya. Nggak ada juga yang nonton di TV. Mungkin dari zaman bukan hanya It's okay to be lebay, dari zaman pasti ada jalan. Iya. Lihatnya semua di digital. Apa artinya? Artinya segmen mereka yang mereka mau tuju ada di sana semua. Apalagi mereka paling jago algoritmanya. Iya. Gitu ya. Sama ini Om ada lagi Om. Gimana? Jadi Tadi nggak jawab nggak tuh? Jawab. Adaptasi ya? Adaptasi. Nah, kan digital nih Om ya. YouTube semua orang kan bisa nge-post video. Dan kan banyak sekarang orang jadi terkenal tanpa harus jadi artis atau yang jago konvensional, main film, main iklan, jadi musisi. Ya kita sendiri bisa jadi apapun. Iya. Nah, bahkan yang sekarang itu orang biasa pun itu tuh udah jadi terkenal lagi. Terkenal malah lebih dari artis. Orang taunya ya karena orang lebih sering nonton YouTube daripada nonton TV kan sekarang. Exposure dia di media lebih besar daripada exposure artis tersebut gitu. Nah, ini berarti kan balik ke personal brand. Betul. Personal brand. Dia itu betul. Membangun. Pinter loh. Nah, Gitu. Betul. Nah, gimana caranya Om membangun personal brand ini Om? Bahkan karena kita bukan siapa-siapa. Iya. Gimana caranya itu? Iya. Sebenarnya Indra waktu ngomong Indra bukan siapa-siapa, Indra salah. Saya ralat itu. Kenapa? Setiap kita adalah orang yang harusnya unik dan mempunyai fungsi. Setiap kita. Minimal gini Indra punya keluarga, Indra punya fungsi untuk membahagiakan keluarga saya. Mama papa Indra. Iya. Itu fungsi Indra. Jadi kalau udah punya fungsi, tentu mesti punya karakter. Indra mau jaga di dalam rumah dong. Iya. Bagaimana supaya nggak nyakitin mama papa? Iya, betul. Belajar yang benar. Iya. Kalau kita anak sekolah nih ya. Iya. Kemudian dapat kerjaan kayak sekarang, dapat kerjaan yang benar. Iya. Ya. Bukan hanya soal uang yang dikasih ke orang tua, tapi soal bagaimana karakter Indra ini membuat mereka nih bangga dan tenang. Nah, itu your brand in your family. Iya. Satu ya. Kedua adalah Indra punya cewek. Berapa ceweknya? Satu. Satu. Tentu Indra nggak mau dianggap brengsek depan cewek Indra, apalagi sama keluarganya. Indra jaim dong. Iya. Jaim is kerjaan branding. Jaga image kan? Jaga image ya. Ketiga nih gampang Indra, ya. Indra punya teman-teman di organisasi kantor. Tentu Indra nggak mau dong. Wah, gue jangan sampai dianggap culun nih. Paling nggak ya. Gue dianggap nggak terlalu pinter nggak apa-apa dah, ya kan? Tapi jangan sampai gue dianggap culun dah, ya kan ya? Malu ya. Tentu Indra menjaga juga karakter Indra, wibawa Indra, dan perilaku Indra. Layanan produkmu. Akhirnya apa? Ada teman minta tolong kayak Jansen, lu isi YouTube yuk, bareng-bareng buat masyarakat, lu datang. Kenapa? Ini lu lagi nge-branding, men. Kedua, ya kan ya? Datang jam berapa tadi janjian? Jam 3? Pasti. Datang, jam 3 kurang udah datang. Kenapa? Lu jaga. Iya. Brand personal. Dan ini yang sebenarnya menjadi baik. Kenapa? Karena setiap orang dipaksa. Untuk apa? Untuk menjaga kebaikan dalam dirinya. Karena sekarang orang brengsek dikit, wah dia ekspos bos. Iya kan? Benar. Banyak CCTV. Iya. Semua HP CCTV. Iya. Ya, gitu ya. Nah, inilah. Nah, jadi ini yang perlu kita sadarin, ya, menjaga itu. Kalau personal branding, bukan ahlinya. Tapi ingatlah, selama kita ada dua, bekerja dengan passion kita, yang kedua, selalu memikirkan apa manfaat kita buat masyarakat, hidup aman. Hidup aman. Kayak balik lagi energi orang yang kita berikan manfaat. Gitu ya. Oke, karena udah cukup lama. Lama. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Padat. Waduh, mantap. Oke, Om LD ada yang terakhir mau disampaikan nggak, Om? Mau sampaikan satu hal saja buat siapapun pendengar. Dalam masa pandemi ini tetap jaga kesehatan Anda. Ya, si Gandhi bilang kan, your wealth itu adalah it's your health, bukan gold dan silver. Benar. Jaga kesehatan yang utama. Yang kedua adalah jaga semangat. Yang ketiga, kalau mau bikin usaha sesuatu, ingat, usaha kita akan sukses jika itu sesuai dengan kita punya passion. Apa itu passion? Keinginan, willingness. Yang kedua adalah kalau itu bermanfaat buat masyarakat.
Jadi dua orientasi itu sebagai kunci. Kalau awal-awal belum untung, nggak apa-apa. Awal-awal rugi, biasa. Lama-lama kalau masyarakat udah senang produk kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Itu branding yang paling dasar. Paling dasar. Tapi butuh pemeliharaan brandnya. Brand merupakan komitmen kita kepada masyarakat. Janji kita itu kepada masyarakat. Jangan takut. Brand-brand besar lahir juga di masa krisis kan. Adidas, BMW ya. Kan karena perang tuh BMW kan mesin perang ya. Kalau nggak salah ya. Mesin perang. Akhirnya bangkrut damai perang kelar dijadiin mobil. Terkenal sampai sekarang ratusan tahun ya. Iya. Semangat, yang penting semangat. Mewah lagi. Semangat dan bawa fungsi pada masyarakat. Siap. Terima kasih ilmu-ilmunya. Gue yang makasih. Gue juga udah ceramain gue. Thank you ya. Thank you. Pakai masker lagi nih kita. Jadi thank you banget nih. Ini udah banyak banget nih. Indra juga interaktif banget ya. Iya. Sama ilmu. Kapan-kapan jadi tamu lagi nih. Iya, Om. Siap. Sama ilmu-ilmunya Meldi juga banyak banget nih. Sumpah semua yang ditanya dibabat sama dia. Soto kali babat. Oke deh. Thank you semuanya yang udah nonton. Cap orang lama, kisah lama Mengawal peradaban baru.